welcome back. Hari ini aku bakal berbagi info, lebih tepatnya ke teman-teman. Info itu perihal sekarang kan lagi marak-maraknya dia virus, bakteri atau dan lain sebagainya itu. Jadi hari ini aku bakal nge-review air purifier adalah alat untuk menyurnikan udara di ruangan. Selain disaring, udara sekitar juga lebih bersih dan bebas polusi. Kita juga bisa humidifier. Cuman kalau humidifier kan dia lebih ke melembabkan udara. Jadi kalau kita harus ngisi air, kemudian udara keluar itu udara yang bersih. Tapi kalau air purifier itu dia menyerap udara di sekitar ruangan kita, kemudian dia keluarkan untuk menjadi yang bersih. Jadi sudah nggak ada bakteri, sudah nggak ada debu dan virus lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget merek air purifier yang ada di pasaran, banyak banget. Kalau teman-teman bisa browsing itu banyak bener, dan harganya pun bervariasi. Kenapa ya kak, ada yang mahal, ada yang sampai 6 juta, ada yang sampai 8 juta dan lain sebagainya. Ada juga yang harganya cuma 1 juta, 2 juta atau yang lebih murah. Sebenarnya tergantung dari spesifikasi air purifier tersebut gitu kan. Semakin bagus spesifikasinya pasti semakin mahal gitu kan. Yang kedua adalah tingkat seberapa jauh dia bisa menyerap udara sekitar kita. Misal dia bisa menyerap nih sampai 20 meter persegi gitu kan. Berapa sih ukuran ruangan di situ gitu. Berapa sih ukuran kamar atau ruangan yang ingin kalian kasih air purifier tersebut gitu kan. Itu juga mempengaruhi seberapa mahal. Terus sistem penyaringannya, dia itu punya alat filter yang seperti apa gitu kan. Sudah BPAK, dia sudah ya pokoknya tingkat ininya lah, tingkat saringannya lah. Cuman hari ini aku bakal nge-review air purifier yang harganya affordable, terus spesifikasinya juga sudah bagus, dan yang terpenting ini adalah produk Indonesia. Jadi sebenarnya nggak sengaja beli ini, karena waktu itu beli yang merek-merek yang lain itu belum susah lagi. Padahal waktu itu belinya sekitar 2 bulan yang lalu ya, dan corona waktu itu yang bukan yang se-happening sekarang. Waktu itu paling cuma 2 orang yang baru, terus nambah cuma beberapa kayak gitu kan. Itu udah susah gitu dicari, harus yang inden lah, harus seperti inilah. Jadi bener-bener yang susah, dan apalagi waktu itu mau keluar rumah juga yang keluar nggak ya gitu kan. Jadi agak ragu. Akhirnya menemukan produk made in Indonesia, yaitu sebentar. Mereknya Drell. Ini dia. Wush. Ini Drell edisi ketiga. Besarnya seperti ini guys. Nah, besarnya kayak gini. Ini sih aku dusnya udah buka, aku udah pakai sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi aku hidupin dia terus selama di ruangan. Cuman ini dia cuma sampai 20 meter persegi kalau nggak salah. Jadi cuma sampai seukuran kamar. Kalau aku pakai di ruang tengah ini kurang mencakup ya, jadi takutnya nggak maksimal gitu kan, karena kan masih ada jendela, yang jendela juga masih masuk. Jadi kalau untuk di ruangan yang memang jendelanya masih terbuka, mendingan dimatiin dulu. Ketika kita sudah tutup semuanya, nggak ada ini, baru kita hidupin. Tapi kalau ini aku pakai di kamar karena dia cuma sampai 20 meter persegi tuh. Ada sih seri yang kedua, ini kan seri yang ketiga. Ada seri yang kedua itu dia bulat. Dia paling cukup untuk kita di ruangan kerja atau di meja kerja gitu. Ini aku udah buka, aku udah pakai, tadi aku bilang. Dia kelengkapannya biasa, kartu garansi. Nah, jadi kita kalau misalnya sudah beli Drell ini, kita kan dapat kartu garansi dan barcode. Barcode ini nanti kita masuk ke websitenya, kita daftarin
bahwa kita pemilik dari barcode ini. Jadi yang draw pusatnya bisa mengecek bahwa barcode ini sudah terjual dan itu punya kita. Jadi kalau misalnya kita beli filternya, dia sudah tahu bahwa alamat kita, nama kita, dan itu kita pakai series apa, dia sudah tahu. Hebat kan? Jadi kita sudah terdaftar bahwa seri ini tuh punya kita gitu. Gampang kok, tinggal registrasi, terus nanti ada pilihan suruh barcode, ya udah kita barcode, selesai. Kita tinggal isi nama dan lain-lain. Di sini sih manual book seperti biasa ya. Manual book, ada bahasa Indonesia juga sih. Nah, aku jelasin sedikit aja. Jadi air purifier ini mudah pemakaiannya dan dia sudah touchscreen. Kemudian dia sudah UV sterilisasi. Maksudnya UV sterilisasi itu bahwa dia sudah apa ya, istilahnya kuman itu bakal seperti kena sinar matahari yang ya udah mati kan gitu kan kalau udah kena sinar matahari gitu. Terus ada mode sleep. Jadi kalau misalnya kita tidur, aku pengen nih nanti mati sendiri gitu kan, ya ada mode sleepnya. Terus dia hemat banget energi, jadi nggak usah takut aduh kak nanti apa listrik aku jadi membengkak. Enggak, dia paling besar itu 45 watt, tenang aja. Terus anginnya juga bisa disesuaikan, kita mau yang kenceng, kita mau yang sedang, kita mau yang low, bisa disesuaikan gitu. Udah gini aja. Nah, terus udah. Kemudian aku bakal nge-review batnya. Ini dia. Nah, mereknya Draw. Ini bagian depannya. Terus ininya begini. Ini touchscreen ya. Sudah touchscreen, bisa dicek. Ini touchscreen, nggak ada pencetannya. Terus gimana sih cara kerjanya? Dia tuh ada filter udara. Jadi kayak AC ya kan? AC kan biasanya ada filter. Nah ini kita buka. Nah, kalau pertama kali kita beli, kondisinya sudah seperti ini. Cuman kita buka. Nah, biasanya kok barangnya masih baru, ini tuh masih ada plastiknya guys, masih ada plastiknya. Jadi kita buka baru kita masukin. Nah dalamnya kayak gini. Ini tuh filter, jadi udara itu, nah ini kan ada kayak jaring. Nah jaring ini menyaring debu. Nah ini ada debu nih. Nah debu kan banyak kan, jadi kamar aku berdebu berarti kan, dia menyaring debu-debu itu. Nah jadi dia masuk lewat bawah. Udara itu masuk lewat celah-celah ini, dia sedot, kemudian dia keluarkan lewat ini. Nah, nanti kita coba ini ya. Nah, ini aku tadi bilang kan ini ada debu. Jadi ini kebetulan aku belum bersihin. Biasanya aku bersihin itu kurang lebih sekitar seminggu sekali, atau enggak misalnya di hari Minggu gitu, karena kan dia hidup terus di kamar, dia nggak pernah mati, nyaris nggak pernah mati. Paling aku matiin kalau aku lagi pengen ngepel sampai ke bawah ini, baru aku matiin, terus aku pel gitu. Jadi kalau kita mau matiin, kita harus offin dulu baru dicabut. Jangan sampai dicabut tanpa kita tanpa kita mengoffkan. Jadi seminggu sekali aku selalu melakukan begini. Ini debu ya, kita pakai sikat bekas juga boleh. Nah ini berarti kamar aku berdebu banget, tapi ini seminggu sih, jadi wajar lah. Nah ini baru belum semua loh, ini baru cuma segini. Ini udah debunya begini, berarti kualitas udara itu di luar tuh kurang bagus guys. Nah kita bersihin aja sampai habis. Nah jadi aku rekomen banget buat teman-teman yang punya bayi terutama, karena kan bayi kadang takutnya dia punya alergi atau apa. Kak boleh nggak sih kita pakai air purifier ini juga pakai AC gitu? Boleh, tidak ada masalah. Terus boleh nggak sih aku pakai air purifier, pakai humidifier plus AC? Tidak ada masalah, asalkan tidak terlalu berdekatan ya. Jadi misal humidifiernya di sana, AC-nya di sini, ini kan dia di bawah gitu kan. Humidifier kan rata-rata dia di atas ya, atau nggak di tengah lah ya, istilahnya menggantung lah ya, bukan di lantai gitu. Tapi kalau air pur kan di lantai. Nah setelah kita bersihin, nah dia bersih lagi.
ya guys, banyak banget. Nah setelah dia bersih, ya udah kita tinggal memasukkannya lagi. Ini namanya filter, dan filter ini sudah HEPA. HEPA itu bisa dicek di internet, apa sih HEPA itu. Jadi dia adalah dia artinya dia sudah HEPA, benar-benar menyaring udara sebagus mungkin dengan kualitas 99% udara itu sudah bagus dia keluarkan, begitu. Jadi filter ini bisa ganti, filternya gimana sih kak? Filter ini tuh harus diganti 6 bulan sekali, atau mungkin 3-6 bulan kalau kita tergantung pemakaian ya. Cuman karena kita sering bersihin biar filternya juga awet gitu kan. Sesering mungkin kita bersihin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi dan Dreo ini filternya gampang banget. Kalau produk yang lain itu filternya gede guys, dan itu harganya bisa sampai 900 gitu kan. Tapi filter ini tuh yang Dreo 3 ini harganya kurang lebih sekitar 500 filternya ini ya, dan itu bisa 6 bulan sih kalau nggak salah. Kenapa kita harus ganti? Karena kan di dalam ini kan pasti kita sudah ada udara-udara yang kotor gitu, jadi memang filternya harus diganti. Tapi aku belum ganti karena masih belum bulan. Tapi waktu itu waktu beli ini masih dapat free, jadi nanti 6 bulan aku bakal dikirimi dari pusat untuk harus ganti filter. Jangan nggak usah pusing, kita belinya banyak kok di Shopee, ada officialnya, di Tokopedia juga ada officialnya, jadi gampang banget dibeli gitu. Kalau yang lain sih ada, kita harus inden dulu, kita harus beli online dan lain sebagainya. Kalau ini dia sudah gampang. Ini kita pasang. Nah, kalau udah rapat kayak gini, kita pakai ininya. Dan air purifier ini satu hal, kita nggak boleh cuci ya, nggak boleh cuci pakai air, karena dia nggak benar-benar tidak boleh kena air ya, sedikit pun dia nggak boleh kena air, karena kan fungsinya dia udara gitu kan. Jadi benar-benar kita nggak boleh cuci ya, dengan cara pak dilap aja gitu kalau kita mau ngebersihinnya. Benar-benar tidak boleh, setetes pun tidak boleh kena air ya. Nah setelah itu kita coba menyalakan. Dia ada bunyi, dia bunyi guys. Nah fungsinya kedengeran kan udara ini keluar, seger banget bunyinya. Jadi ini kita on, kita off ya, habis itu kita on. Nah, ini ada UV, ini ada sleep. Jadi kalau kita pakai sleep, nah mode sleep, dia itu suaranya lebih slow. Nah, ini kita pakai 1 anginnya, kita pakai 2, kita pakai 3, kita full, lebih kencang lagi kan bunyinya. Nah ini tuh 2 jam, 4 jam, 8 jam. Kita mau yang nanti kalau kita milih 2 jam, 4 jam, 8 jam, kita milih salah satu, dia akan mati sendiri ketika sudah mencapai itu. Oke. Jadi udara masuk lewat sini, kemudian dia akan difilter dan dia akan keluar. Jadi bakal lebih bersih guys. Ini saran buat teman-teman yang punya bayi terutama. Karena kan bayi kadang agak sensitif ya. Tapi kalau misalnya lagi flu atau batuk, ini tuh bisa ngebantu untuk udara tuh lebih bersih. Jadi di sekeliling kita itu kita yang ada di kamar itu nggak mudah tertular, karena kan virusnya sudah dibunuh dengan alat ini begitu. Jadi buat teman-teman kalau mau beli, kita harus jeli banget sama spesifikasinya. Spesifikasinya udah bagus belum, terus harganya masuk nggak di kantong. Memang ada yang bener-bener mahal guys, ada yang sampai 6 juta, 8 juta, ada yang sampai 10 juta. Semuanya itu tergantung dari spesifikasinya. Jadi buat teman-teman kalau mau beli air purifier harus super jeli, lebih detail lah ya, lebih tepatnya. Jadi harus cari tahu udah bagus belum. Humidifier pun sama, kita harus lebih detail. Ada yang bener-bener mereknya bagus gitu, ada bener-bener yang
yang biasa aja, yang kita cuman ada isi air terus dia keluar, ada yang bisa ngisi air sampai berapa liter gitu. Jadi semuanya tergantung spesifikasinya, semakin bagus ya pasti semakin mahal. Jadi ini rekomen banget aku untuk sekarang ini karena kan banyak virus dan bakteri, jadi ini bagus banget. Kalian bisa cari merek-merek yang lain, Toshiba, Sharp dan lain sebagainya. Yang pasti satu pesan aku, kalau kalian udah dapet, oh udah srek nih kak, harganya murah, nggak gitu mahal, masuk di kantong aku dan spesifiknya juga bagus gitu kan, tanyain ini filternya tipenya apa dan beli di mana sih yang bisa gitu kan. Oh nggak ada, misalnya harus inden gitu kan, coba cari di internet ada nggak spesifikasi dengan filter itu, karena suatu saat filter tuh harus diganti karena dia ada masanya yang kurang bagus gitu. Kalau mau nanya aku beli ini berapa, aku beli ini 1990. Jadi waktu itu karena dia baru launching, terus dapat promo juga, dapat free filter. Waktu itu cuma sampai bulan apa, waktu bulan Maret kalau nggak salah. Nah lewat bulan Maret itu harganya 18 kalau nggak salah guys, cuman nggak dapat filter gitu, kurang lebih harganya 1,8 juta. Waktu itu aku beli 1.990 dan itu dapat free. Nanti setelah 6 bulan pemakaian aku bakal dikirimin gitu. Dan ini juga filternya juga mudah banget didapat, ada official store-nya di Shopee, Tokopedia itu sudah ada, jadi bisa gampang banget dibeli dan hemat listrik juga dan bagus untuk menyaring udara supaya keluar lebih bagus dan kita lebih sehat. Oke, itu aja review aku hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lebih pandai untuk memilih barang. Oke, terima kasih.